Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bersama saat ini saya ditemani oleh Bang Oyib. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Juga Yogi. Bang Yogi. Alhamdulillah baik Sehat ya? Ustaz. Alhamdulillah. Jenggot mungkin keren aja nih. Iya. Ada yang ingin disampaikan nih. Gimana Bang Oyib? Masih suasana mewabah virus corona kita Ramadan ini. Iya, Pak Ustaz. Saya akan menanyakan, Pak Ustaz, Hah? bagaimana nih kita menyikapi dengan Iya. adanya virus corona ini Ah, dengan syiar di masjid apa tentang masjid iya. maupun tentang perekonomian, terutama perekonomian untuk kita sendiri, saya sendiri Rumah nih, tangga ya. rumah tangga. Iya. Wah, luar biasa nih Bang Oyib ya. Memang ada dua hal ini yang sangat-sangat berbeda nih nuansa Ramadan kita kali ini. Masalah syiar di masjid dan masalah keuangan ekonomi, khususnya ya kita masing-masing pasti ada sebuah perubahan dengan adanya wabah virus corona ini, terutama dari syiar di masjid. Kita tentu tetap ya prinsipnya kita ikuti anjuran arahan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu otomatis kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya di rumah kita masing-masing. Boleh jadi hikmahnya kita bisa sholat tarawih berjamaah di rumah, dan kita bisa sama-sama bertadarus Al-Quran. Juga kita lebih terasa dekat dalam nuansa keberagamaan di rumah kita. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan tilawah Al-Quran, as-sholah dan sholat. Dengan kita banyak di rumah, otomatis syiar masjid saat ini tidak seperti tahun-tahun berikutnya. Ini hikmahnya adalah agar kita lebih banyak untuk menatap, melihat, menghiasi rumah tangga kita dengan Al-Quran dan sholat. Ini hikmahnya nih. Kemudian ekonomi semua terasa nih Bang Ip. Ya, semua dari level A sampai level Z ini akan berbeda sekali nuansanya ketika ada wabah virus corona ini. Justru itu kita harus tetap meyakini bahwa insya Allah kita ingin ibadah, Allah otomatis akan memberikan hamba-hambanya kekuatan lahir batin. Insya Allah kalau kita yakin mantap kepada Allah, sesuai tujuan puasa adalah takwa, rezeki pun akan diberi jalan keluar dan banyak tak terduga, sehingga kita tetap bisa eksis menjalani hidup dan kehidupan. Tapi kita harus qanaah, terima rezeki apa adanya, jalani Ramadan apa adanya. Insya Allah boleh jadi ini Ramadan terindah untuk kita. Amin. Karena ujian yang sedemikian rupa ini. Gitu ya. Dari pesannya Pak Yogi gimana nih? Bang Yogi. Aduh. Ini dampak dari virus sendiri ini kan Pak Ustadz ya. Kalau saya sama Om Oip ini kan juga pasti ngerasain gitu ya Pak Ustadznya. Dan dengan adanya PSBB ini nih, para juru dakwah gitu dan ustadz yang lain juga kan pasti kena dampaknya nih Pak Ustadz nih. Ya jadi isi ceramah di masjid-masjid jadi agak sepi gitu kan ya. Nah ini bagaimana nih caranya menanggapinya Pak Ustadz nih? Dengan adanya PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar nih. Otomatis ya yang Bang Yogi tanyakan terkait nih sama Pak Oyib ya, Bang Oyib. Otomatis karena syiar dakwah Ramadan di masjid untuk Ramadan kali ini, biasanya para ustadz, juru dakwah, kiai, penceramah yang memberikan tausiah tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tadi saya katakan ini semua dari sisi ekonomi pun berdampak. Justru untuk para sahabat-sahabat wabil khusus
para asatizah, para guru, para ustadz, para kiai, penceramah, juru dakwah, kita sedang diuji. Ini justru ujian juga untuk semua. Iya, betul. Biasanya katakan saya, Bang Ayub, biasanya kalau tiap malam Ramadan itu keliling, karena ngisi taraweh di sini, ceramah di sini, ada buka puasa di sini. Padat lah gitu, Pak. Padat. Karena ada PSBB tidak bisa. Karena himbauan pemerintah untuk masjid, kita di rumah saja tidak bisa. Disinilah justru para juru dakwah, para ustadz, para kiai diuji komitmennya. Selama ini kan kita paling gampang nyuruh sabar. Mari kita sabar. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus qanaah, terima apa adanya. Kita harus ridho. Sekarang para juru dakwah harus ridho. Karena jujur biasanya kalau keliling dakwah itu ada transportnya. Iya nggak? Betul. Khotib Jumatan ada transportnya. Jadi ini semua dari A sampai Z termasuk juru dakwah diuji ketulusan dakwahnya, diuji komitmennya, diuji dalam rumah tangganya. Yang selama ini disampaikan, jangan sampai atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu ajak manusia untuk di jalan Allah, untuk kebaikan, namun jangan sampai kamu lupakan dirimu sendiri. Dengan nuansa corona ini, para juru dakwah syukur bisa memantapkan keimanan sekaligus memanfaatkan channel YouTube ya, masih bisa berdakwah. Tapi kalau tidak, dia harus tulus, ikhlas. Inilah keadaan ini, jalankan itu ilmu ridho, jalankan ilmu syukur, jalankan ilmu sabar, jalankan ilmu qanaah, jalankan yang selama ini disampaikan tawakal. Kita harus jalankan. Karena kalau tidak, konsekuensinya adalah di dalam surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tiada kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat benci kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu perbuat. Untuk saya, untuk sahabat-sahabatku, dan untuk para juru dakwah, kita semua diingatkan, kita harus jalankan nilai-nilai keberagamaan. Karena beda sekolah dengan ujian kehidupan apa Pak Wahyu? Kalau sekolah belajar dulu baru ujian. Kalau kehidupan ujian dulu baru belajar. Kita selama ini ngasih pengajaran, ngasih pembelajaran. Sekarang kita diuji. Kita harus belajar dari ujian kehidupan Ramadan di era mewabahnya virus corona. Semoga kita bisa terapkan ilmu-ilmu syukur, ilmu sabar, ilmu ridho, ilmu tawakal, ilmu takwa. Ya, mudah-mudahan melembaga pada diri kita sehingga boleh jadi hikmah terbesarnya adalah yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan bahwasanya siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan juru dakwah dan kita semua pun bisa memetik hikmah bahwa ilmu keberagaman yang selama ini kita pelajari, kita ceramahi, kita dakwahi pun perlu kita terapkan, langsung belajar dari hidup dan kehidupan nyata Ramadan dengan adanya wabah virus corona. Semoga teori-teori keilmuan keagamaan kita bisa terapkan bukan hanya di masjid, kita bisa menata di rumah tangga kita, dan ilmu spiritual, ilmu batin, ilmu untuk menghadapi hidup dan kehidupan justru indah karena ujiannya langsung menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Semoga hikmahnya jika kita tetap istiqomah di jalan Allah, nuansa Ramadan ini bisa jadi nuansa yang terindah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Pak Ayub ya dan Bang Yogi, mudah-mudahan lah
Kita baru 1 minggu kurang lebih ini Ramadan. Terus ke depan Allah murahkan rezeki kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, mengisi puasa dan amalia Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sampai akhir Ramadan kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melaksanakan hari raya dengan sebaik-baiknya, penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga jangan lupa kita pun ingin mencapai buah derajat nilai-nilai fitri daripada buah ibadah Ramadan itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Cukup Ustaz. Waktunya nih ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.